Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Oke anak-anak, diambil bukunya ya. Nah, kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang asam, basa, dan garam. Anak-anak bisa melihat di halaman 105. Jadi asam, basa, dan garam itu termasuk larutan. Dan larutan itu adalah bagian dari campuran. Nah, kita lihat anak-anak di halaman 105 ini ada gambar buah jeruk mengandung asam sitrat. Kita lihat di sini. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari itu larutan dibedakan menjadi 3: asam, basa, dan garam. Seperti cuka, sirup, sabun cuci, soda kue, garam dapur. Nah, semua larutan di kehidupan sehari-hari dibedakan menjadi 3: asam, basa, dan garam dengan ciri-ciri yang berbeda. Coba di sini ada tulisan ayo kita lakukan. Buatlah air perasan jeruk. Ini ada jeruk ya. Bahan deterjen ini saya pakai Sunlight deterjen. Garam dapur, ini garam, dan soda kue yang biasa digunakan untuk bahan pengembang. Tuangkan setiap larutan tersebut dan tidak usah kita tuangkan saja ya. Jadi kita buat 4 larutan ini. Sekarang kita lihat lakmus. Di sini asli warnanya adalah merah. Ini karena lakmusnya sudah lama sekali nggak dipakai, jadi sudah berubah warna. Harusnya kalau praktek kita beli yang baru. Jadi ini lakmus merah dan ini lakmus biru. Oke. Pengamatannya bagaimana Bu? Coba. Nih kita masukkan lakmus merah dan biru ke masing-masing larutan. Nah ini itu untuk yang lakmus biru. Nah ini anak-anak, ternyata lakmus biru saat kita larutkan di jeruk jadi merah. Di deterjen tetap biru, di garam juga tetap biru, dan di soda kue juga biru. Artinya apa? Asam ini membuat lakmus merah jadi salah ya. Asam ini membuat lakmus biru menjadi merah. Kalau yang lainnya tetap biru semua. Sekarang kita buang dulu aja. Buang dulu, nanti kita lihat yang lakmus merahnya. Coba kita masukkan lakmus. Ini lakmus merahnya. Nah, ini sayang ya. Anak-anak. Nah ini lakmus merah di jeruk tetap merah, dan lakmus merah di soda kue jadi biru. Kalau di garam yang merah tetap merah, ini juga jadi biru. Artinya apa? Pada larutan basa lakmus merahnya jadi biru. Oke, sekarang kita lihat anak-anak di halaman 106. Nah, di sini larutan asam dan basa dimanfaatkan secara luas
untuk industri, pertanian, kesehatan, dan penelitian di laboratorium. Untuk memahaminya, mari kita lihat apa itu asam. Asam ya, dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah jeruk, lemon, tomat. Atau kalau ibu-ibu kalian masak, ada yang namanya cuka. Cuka itu mengandung asam asetat. Terus aki kendaraan bermotor itu juga mengandung asam sulfat. Dan asam dalam lambung kita itu namanya asam klorida. Dia berfungsi untuk membantu proses pencernaan bahan makanan. Dan masih banyak asam-asam yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Cirinya apa, Bu? Asam itu rasanya masam, nggak usah dicicipi ya. Dapat menimbulkan korosif. Nah ini kayak gini nih. Ini udah lama ini korosif karaten ya. Mana lama sekali. Mengubah kertas lakmus biru jadi merah. Tadi pada saat kita masukkan yang biru ini, saat ditaruh di jeruk, dia jadi merah. Ini ya. Terus asam ini juga bisa memberikan dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah hujan asam. Hujan asam ini bisa menyebabkan kerusakan pada bangunan gedung dan patung-patung yang ada di kota. Kenapa, Bu, ada hujan asam? Nah ini, bila terdapat gas belerang dioksida SO2, belerang sulfur dioksida, dan nitrogen oksida atau NO di atmosfer sangat tinggi, maka gas itu akan bereaksi dengan air di atmosfer dan membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan senyawa asam lainnya. Ketika terjadi hujan, air yang bersifat lebih asam dari keadaan normal itu, air hujan inilah yang dikenal dengan hujan asam. Gas belerang dioksida dan gas nitrogen oksida itu dihasilkan dari pembakaran minyak bumi, bisa dari buangan asap industri atau juga bisa dari buangan asap kendaraan bermotor kita. Ya. Selain dia merusak gedung-gedung dan patung-patung, hujan asam ini juga dapat merusak tumbuh-tumbuhan dan dapat menyebabkan kematian pada makhluk hidup di sungai jika hujan asam itu masuk ke dalam sungai. Itu tentang asam. Bagaimana, Bu, dengan basa? Basa merupakan larutan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari juga. Contoh sabun mandi, deterjen, sabun cuci, pasta gigi, obat emah, dan lain-lain. Sifatnya bagaimana, Bu? Mempunyai rasa agak pahit, nggak boleh dicicipi ya. Terasa licin di tangan atau kaustik, dan mengubah lakmus merah ini tadi menjadi biru. Jadi ini deterjen juga basah, soda boy juga basah. Lakmus merahnya tadi dimasukkan jadi biru. Larutan basah menghasilkan senyawa netral dengan proses netralisasi. Reaksi netralisasi ini menghasilkan garam dan air. Di sini bawahnya contoh penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah pada saat pengobatan sakit mah. Kondisi sakit mah itu asam lambungnya naik, asam lambungnya tinggi. Nah, dikasih obat mah yang bersifat basa dengan kandungan magnesium hidroksida atau juga aluminium hidroksida. Jadi saat sakit mah dikasih obat mah, terjadi proses netralisasi. Contoh yang lain adalah pada saat pengobatan di
disengat serangga atau kerusakan gigi atau pengolahan tanah pertanian. Oke anak-anak, di situ adalah asam dan basa. Sekarang kita lihat indikatornya apa. Larutan asam dan basa mempunyai ciri-ciri yang khas. Untuk membedakan larutan asam dan basa tadi, kita bisa menggunakan indikator alami. Nah, indikator alami contohnya di sini adalah kunyit, bunga mawar, kubis, dan bunga sepatu. Pada kunyit, larutan asam dia akan berubah jadi kuning cerah. Kalau yang basa jadi jingga. Nah, tetapi kalau untuk kubis merah itu mengandung antosianin. Yang merah, zat berwarna merah pada asam dan hijau pada basa lemah, dan warna kuning untuk basa yang kuat. Terus untuk yang bunga sepatu itu pada asam dia akan berwarna merah dan pada basa dia akan berwarna hijau. Untuk indikator alami, Bu Yus pernah praktek dengan anak-anak menggunakan bunga sepatu. Nah, di sini anak-anak menyiapkan alat dan bahan. Ini membuat larutan dari 5 larutan yang berbeda. Ada larutan cuka, deterjen, jeruk, dan lain-lain. Berikutnya ini dia sudah menumbuk bunga sepatunya, dan ini dimasukkan ke dalam larutan masing-masing. Dan untuk bunga sepatu, jika dia dimasukkan ke dalam larutan asam, maka larutannya berwarna merah. Tetapi kalau dimasukkan ke dalam basa, larutannya berwarna hijau. Ini ya, ini sudah membuat laporan, ini membuat larutan, dan masing-masing bekerja dengan kelompoknya. Itu ya anak-anak. Anak-anak bisa melakukannya di rumah bersama teman-teman untuk indikator alami. Nah, yang berikutnya adalah indikator buatan yang kita praktekkan tadi. Contoh indikator buatan yang paling mudah didapat dan bisa diteliti anak-anak adalah lakmus. Warna lakmus biru akan menjadi merah pada larutan asam, dan lakmus merah akan berubah jadi warna biru pada larutan basa. Ini ya, dalam larutan asam lakmus biru menjadi merah, dalam larutan basa lakmus merah menjadi lakmus biru. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat yang terakhir, garam. Jika senyawa garam yang biasa terlihat di kehidupan sehari-hari adalah jenisnya garam dapur atau natrium klorida. Garam ini digunakan untuk pengolahan makanan. Reaksi asam dan basa ini akan membentuk garam dan air. Ini ya. Garam secara luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk industri pupuk, obat pengolahan makanan, dan bahan pengawet. Reaksinya bagaimana, Bu? Asam klorida HCl ditambah natrium hidroksida NaOH, dia menghasilkan NaCl dan air. Oke anak-anak, di situ tentang asam, basa, dan garam. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.